Asiyah termasuk salah satu yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah diselamatkannya Musa dari keputusan Fir'aun. Sudah diputuskan oleh Fir'aun untuk membunuh saat itu, ingin dilaksanakan oleh Fir'aun. Tapi ketika kemudian Asiyah mencegahnya dengan mengatakan qurratu ainil li walak, yang mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Akhirnya kemudian Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa saat itu, sehingga kemudian dia mengikuti kemauan istrinya tadi untuk membiarkan Musa itu hidup, bahkan hidup di lingkungan istana. Ringkasan cerita Islami. Akhir kisahnya Asiyah ini gimana, Ustaz? Akhir kisahnya Asiyah itu dihukum oleh Fir'aun saat itu. Ketika kemudian dengan berbagai cara Fir'aun berusaha untuk membuat Asiyah tadi itu kembali kepada agama Fir'aun saat itu, dia tidak mau. Akhirnya kemudian dia dihukum, ya, dengan dijemur, disalib, dijemur dia dengan harapan dia nggak betah, kemudian minta agar diampuni, tapi ternyata dia tetap bertahan. Dan saat itulah kemudian dia berdoa dengan doa yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi benili baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi ketika kemudian dia diberikan siksaan yang luar biasa begitu, justru dia tersenyum, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orangnya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu, Ustaz, Asiyah ketika beliau disiksa itu bisa tersenyum, Ustaz. Apa gitu? Hanya iman yang bisa menjadikan seseorang seperti itu. Artinya ketika melihat sesuatu yang menakutkan, ketika kemudian kita memiliki bayangan yang jauh lebih menyenangkan dari sesuatu yang menakutkan itu, otomatis kita akan tersenyum. Ya, sebagaimana keimanan kita karena kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik nanti di surga, kemudian cuman ditakut-takuti pakai sesuatu yang kecil di dunia, ya itu nggak akan seberapa, kita akan tetap tersenyum. Sebagaimana tersenyumnya Hulam ketika dipanah oleh raja saat itu yang kemudian menginginkan dia kafir, ternyata kemudian justru dia tetap bertahan dengan keimanannya. Sebagaimana tersenyumnya Masyitoh ketika kemudian dia dilemparkan ke dalam wajan yang sangat panas. Sebagaimana tersenyumnya Asiyah juga ketika keimanan itu ada di dalam dada, maka sebagaimana kata seorang salaf, inna jannati fi qalbi aina maruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Ya. Apa itu, Ustaz? Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Dimanapun aku berada, dia akan bersamaku dan tidak akan pernah berpisah dariku. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa keimanan itulah yang kemudian menjadikan pembeda antara mereka yang kemudian gembira dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mereka yang kemudian kegembiraannya itu hanya terbatas dengan dunia yang itu akan sirna gitu. Dan begitulah bahagianya orang yang hanya mengukur segala sesuatu dengan dunia, seperti itu tadi akan sirna. Bahagia hilang, bahagia hilang. Sedangkan kebahagiaan akhirat itu adalah bahagia yang abadi. Dan itu yang kemudian membuat dulu orang-orang istimewa sebagaimana Asiyah tadi itu, meskipun dengan menemui hukuman yang sangat berat pun dia tetap bisa tersenyum karena melihat janji Allah Subhanahu wa ta'ala di depan matanya, karena keimanan yang kuat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh lagi, Ustaz, ya? Ini kan kisah ini langka banget. Seorang wanita tadi kan, kebanyakan wanita sekarang ngeluh sama suaminya, Ustaz. Sedangkan Asiyah ini kan, Masya Allah, Ustaz, bisa sabar sama Firaun. Ada tips-tips gitu, Ustaz, atau nasihat gitu loh buat kaum wanita yang tadi katanya suaminya nggak mau sholat, nggak mau ini, gimana itu, Ustaz? Ya, kalau suaminya nggak mau sholat, mengeluhkan dalam arti menginginkan suaminya sholat boleh-boleh saja.
Cuman mengeluhnya juga kepada orang yang tepat. Yang jelas memang salah satu di antara poin berharga dari apa yang kemudian kita dapati dari kisah Asia itu adalah satu, sebagai hamba Allah kita tetap harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan adalah bagaimana seorang hamba Allah itu dia menjalankan perintah Allah tanpa mengeluh, dengan penuh kesabaran. Termasuk seorang istri ketika kemudian dia taat kepada suami itu juga bagian dari perintah Allah. Kalau dia tidak mengeluh, itu menjadikan dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi kalau dia mengeluh, ya akhirnya mengurangi nilai dari yang mungkin bisa dia dapatkan lebih kalau kemudian dia tidak mengeluh. Insyaallah cukup ya ceritanya, Ustaz. Insyaallah cukup, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita semua telah mendengarkan cerita yang amat menarik, yaitu kisah dari wanita terbaik, yaitu Asiyah binti Muzahim. Masya Allah. Kawan-kawan semua, insya Allah di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan berbagai kisah-kisah selanjutnya. Bagi kawan-kawan semua yang ingin diceritakan kisah-kisah tentang Nabi, sahabat, tabi'in atau cerita-cerita Islami lainnya, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semua jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Semoga itu semua menjadi jalan amal jariah kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya Indra Maulana. Kita tutup acara dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.